pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Benar orang-orang menjadi korban? Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia. Demokrasi tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa. Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan kali ini giliran saya, Friska Clarissa yang akan memandu diskusi. Dalam sebulan terakhir, beragam kontroversi menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla. Mulai dari polemik ijazah Jokowi, laporan hukum terkait dugaan penistaan agama, hingga tudingan kredit perusahaan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Lalu apa yang membuat Yusuf Kalla gerah dan terkesan marah, hingga harus memberikan klarifikasi dan penjelasan? Malam ini kami mengundang juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla, Hussein Abdullah, dan Ketua Umum Projo, Budi Ari. Selamat malam Pak Uceng, juga Pak Budi Ari. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Saya ke Pak Hussein dulu, ke Pak Uceng. Dari konferensi pers 18 April lalu, kita melihat Pak JK tampak gerah dan marah. Kenapa? Sebenarnya beliau ingin menyampaikan suatu pesan yang kuat atau meyakinkan publik ya bahwa selama ini kan dia kesannya merasa dipojokkan, seolah-olah tidak berterima kasih kepada Pak Jokowi atau tidak tahu berbalas budi, sehingga muncullah macam-macam ini. Tapi itu di tataran sosial media terutama ya, atau pendukung-pendukung yang kita tidak tahu apakah terorganisir atau tidak, lepasan begitu kan. Nah inilah yang coba dijelaskan secara meyakinkan oleh Pak JK. Nah di mana sebenarnya masalah ini Pak JK tidak pernah menyampaikan secara terbuka, karena beliau bagaimanapun sebagai mantan wapres Pak Jokowi, beliau sangat respek dan menghormati Pak Jokowi. Sehingga ada hal-hal yang tidak perlu dikemukakan secara publik. Tapi karena merasa sudah terdesak dan ya tentu namanya juga manusia, Pak JK kan bukan malaikat. Pasti punya batas-batas kesabaran juga. Sehingga mengemukakan supaya orang tahu bahwa ini loh posisi saya kepada Pak Jokowi itu, peranan saya ini. Saya di awal itu yang mengajak Pak Jokowi untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI pada saat itu. Itu 2011-2012. Dan memediasi kepada Ibu Mega, membujuk ya dalam tanda kutip, sehingga meyakinkan Ibu bagaimana kemudian memang memberi tempat kepada Pak Jokowi yang waktu itu wali kota Solo. Jadi ada ada bagian yang memang menjadi bagian Pak JK itu yang cukup penting lah buat karir politik Pak Jokowi ke depannya. Nah seperti yang saya katakan di beberapa kesempatan, ibarat konstitusi kan ada pembukaannya, ada batang tubuh. Bagian Pak JK itu di pembukaan dan beliau memang cukup berperanan di situ. Bagaimana mengajak dan melihat sosok Pak Jokowi itu seorang pemimpin visioner dari daerah, rendah hati, sederhana, kemudian memang berhasil secara meyakinkan 2 periode mengembangkan atau memimpin kota Solo waktu itu. Sehingga menawarkan Pak Jokowi, kamu mau nggak jadi gubernur DKI atau ikut pencalonan?
kata Pak Jokowi dengan merendah ya, sebagaimana tradisi politik atau komunikasi politik beliau. Nah, saya tidak punya uang Pak, saya orang daerah lah kayak gitu kan. Pak JK bilang kamu ndak usah pikirkan itu, nanti kita support karena punya visi lah yang bisa dikembangkan di DKI. Akhirnya berkembang dan betul Pak JK kemudian mengurus dengan serius, intens berkomunikasi dengan Ibu Mega yang pada saat itu sebenarnya posisi Bowo Pak Fauzi itu sudah begitu kuat ya sebagai incumbent waktu itu dan menyapu bersih banyak partai. Yang tersisa memang PDIP dan kemudian ada Gerindra. Ya ada Gerindra. Nah, setelah fix dengan Ibu Mega memberi ya udahlah kalau Pak Kalla yakin ditanyalah Pak JK sama Bu Mega. Saya ingat itu kata-kata yang biasa disebut Pak JK. Pak Kalla yakin kita bisa menang dengan Pak Jokowi. Ya, saya tidak memastikan Bu, tapi kalau kita kerjakan sama-sama bisa. Nah, oke Bu Mega. Lalu Pak Hasim Gerindra pun datang dengan membawa Pak Ahok, dipasangkan lah dan PDP memang setuju dengan Pak Ahok itu. Jadi yang menarik konferensi pers itu salah satu yang membuat Pak JK gerah, yang mendorong Pak JK menyampaikan konferensi pers adalah tudingan-tudingan di media sosial soal Pak Jokowi dan Pak JK, begitu? Ya sepertinya ingin mengungkapkan secara terbuka akhirnya setelah hampir 20 tahun atau dari 2011 sampai 2026 dia menyimpan rapat sebenarnya ini. Karena banyakkan mungkin anak-anak muda sekarang itu ibaratnya langsung melihat bunganya, tidak melihat siapa yang menanam barang ini. Nah, kira-kira itulah Pak JK mencoba menarik ke belakang bahwa ini loh saya, apa kurang saya kepada Pak Jokowi. Apalagi selama 5 tahun mendampingi Pak Jokowi, luar biasa loh Pak JK sebenarnya juga mengatur ritme dengan Pak Jokowi. Sampai Pak JK menyampaikan termul, itu apakah ungkapan emosional karena dianggap diserang kehormatannya atau bagaimana? Iya, saya tidak bisa menafsir terlalu jauh ya. Tapi menurut saya ada juga untungnya sebenarnya tidak menyebut secara spesifik, misalnya seperti katakanlah Projo atau Bara itu kan nanti masalah lain lagi tuh. Jadi beliau lebih flat. Nah, kalau dengan saudara-saudara kita Projo atau Bara atau apapun ya, itu kan kita bahu-membahu sebenarnya kemudian di kemudian harinya ketika Pak Jokowi pun maju sebagai capres, apalagi bersama. Nah kemudian Pak JK juga menyampaikan bahwa saya ini tidak ditunjuk oleh Jokowi menjadi pasangannya, tapi langsung oleh Ibu Mega. Jadi beliau sebenarnya secara politis tidak punya hutang politik ya. Kalau kita lihat sepintas seperti itu. Karena Ibu Mega melihat Pak Jokowi masih muda, menjadi gubernur masih hampir 2 tahun lah. Jadi butuh didampingin oleh seorang yang lebih senior dan Pak JK lebih tepat untuk itu. Dan pendukung-pendukung Pak Jokowi pun pada itu melihat bahwa ini memang saya kira mereka juga beranggapan bahwa pilihan Ibu Mega itu tepat. Pak Jokowi didampingin Pak JK. Dan apakah Pak Budi Ari dan pendukung Jokowi sepakat kalau bukan karena Pak JK, bisa saja jalan Pak Jokowi menuju kursi gubernur dan presiden belum tentu akan terbuka? Ya memang harus diakui Pak Jokowi ini kan lahir dari gerakan rakyat. Dan memang Pak JK ini visioner, bisa melihat figur-figur figur-figur politik yang punya potensi. Itu kelebihan Pak JK harus diakuin. Sebagai tokoh politik senior, negarawan, beliau lihat Pak Jokowi bisa nih jadi gubernur DKI. Dan memang dibuktikan dalam 2 tahun Pak Jokowi, 2 tahun kurang jadi gubernur, Pak Jokowi sudah melakukan banyak gebrakan-gebrakan yang signifikan untuk pengelolaan Jakarta. Sehingga rakyat berkehendak lebih, yaitu mendorong Pak Jokowi jadi capres di 2014. Dan memang pilihan dengan Pak JK itu bagian yang dalam hitungan-hitungan politik sangat tepat ketika itu. Pak Jokowi JK itu paling tepat di 2014. Dan itu sudah dibuktikan dengan segala keterbatasannya. Karena partai kan kita kalah 2014. Betul. Partai cuma 36%. Begitu. Melawan koalisi besar. Melawan koalisi besar. Tapi kita bisa menang. Karena apa? Karena ada gerakan rakyat di situ. Dan 2014 itu adalah gerakan rakyat yang mengantar Pak Jokowi dan Pak JK jadi
presiden dan wakil presiden. Nah, menurut saya di forum ini saya juga berharap nggak usah tidak terlalu perlu di perdebatan, apalagi judulnya Kompas ada apa dengan Jokowi JK. Justru itu untuk klarifikasi. Menurut saya nggak ada apa-apa. Pak Jokowi juga udah bilang dia orang kampung, dia rakyat. Makanya Pak Jokowi itu rakyat gitu loh. Makanya waktu 2014 saya ingat banget slogannya adalah Jokowi JK adalah kita. Jokowi adalah rakyat. Gitu loh. Dan Anda Jokowi di sepakat, hati rakyat, rakyat di hati Jokowi. dan Anda sepakat bahwa Pak JK lah yang berperan dalam itu? Ya Pak JK punya peran. Punya peran dalam pengertian dari gubernur gitu loh. Bahwa punya kontribusi gitu loh. Kontribusi, karena sebagai wapres pasangan kan nggak mungkin. Nggak memberi dampak elektoral gitu. Tetapi bahwa ini gerakan rakyat. Ini kan yang teman-teman sampaikan bahwa ini 2014 ini kan fenomena baru dalam politik nasional. Bagaimana seorang rakyat jelata bisa jadi presiden. Gitu loh. Kalau tadi kan Pak Uceng sudah bilang, kalau dengan Projo atau Bara itu ya kawan-kawan yang berjuang bersama. Ya 2014 kita berjuang bersama-sama. Nah kalau gitu yang cari gara-gara di media sosial Ciputermul itu siapa sih? Gini loh gini, saya nggak mau menyalahkan teman-teman gini loh, pendukung Pak Jokowi ini banyak, baik yang terorganisir maupun yang pribadi-pribadi, yang ekspresinya masing-masing karena kecintaan terhadap Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ini kalau ada apa-apa itu yang semua orang bisa bereaksi. Misalnya Pak Jokowi dihina, reaksinya bisa individual, bisa non organik dan sebagainya gitu loh. Tetapi maksud saya juga hormatin pikiran dan pendapat teman-teman di forum ini. Saya mau himbau udahlah, jangan kita mengadu domba sesama pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa. Itu sudah disampaikan juga atau tidak ke orang-orang yang Anda beberapa saya sudah sampaikan. Jokowi? Beberapa saya sudah sampaikan. Dan di forum ini saya ingin sampaikan sekali lagi, nggak ada gunanya juga, ngapain sih? Urusan Republik ini masih banyak yang harus kita beresin. Kan sesuatu yang tidak berbeda, kenapa mesti kita pertentangkan? Begitu. Dan Anda juga, apa sikap Pak JK setelah konferensi pers itu? Dengan tadi juga Pak Budiari bilang bahwa ya kalau dari Projo enggak, tapi memang ada orang-orang yang menyampaikan pendapatnya dengan cara seperti saya itu. kira semua sudah jelas juga, clear, dan Pak JK sudah menyampaikan, sudah mengeluarkan apa yang harus diketahui secara publik oleh semua kita, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi tadi, supaya paham posisinya Pak JK, wah kurang apa saya ini, kok digituin lagi kan. Nah itu saya kira udah nyampe. Dan Pak Budiari juga sudah mengemukakan bahwa untuk apa sih kita ribut-ribut ini. Iya kan. Jadi saya rasa barang ini sudah ketemu. Dan Pak JK sendiri sesudah jumpa pers kemarin itu lebih cooling down. Meskipun ada sesudahnya, lebih kepada bagaimana mengembalikan marwah beliau, terutama menyangkut masalah penistaan agama itu. Lalu beberapa tokoh-tokoh dari Poso, dari Ambon itu berdatangan memberikan testimoni untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu memang seperti itu realitas sosialnya pada saat itu. Itu bukan penistaan agama. Memang pada saat kejadian di Poso, Ambon itu baik Islam maupun Kristen itu membunuh orang-orang tidak bersalah dengan ya tanpa batas lah, tanpa batas perikemanusiaan. Dan di situ ada peran Pak JK berperan besar untuk mendamaikan. Nah, ini juga kan masuk dalam satu materi konferensi pers. Saya catat paling tidak ada 3 isu utama. Soal ijazah, soal potongan ceramah saat di UGM, juga soal tudingan kredit puluhan triliun. Sebenarnya dari 3 isu tersebut, mana yang paling membuat Pak JK terusik, Pak Uceng? Dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi.
Saya masih bersama juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Ketua Umum Projo Budi Ari. Tadi Pak JK bilang itu penghinaan dan merugikan. Saat back to juga konferensi pers, ada 3 isu yang dibahas. Salah satunya ijazah, jadi ada soal ijazah, soal ceramah di UGM, soal tudingan kredit puluhan triliun. Apakah soal ijazah ini yang paling mengganggu Pak JK? Saya kira hampir sama semua ya. Jadi tadi kan Pak JK mengatakan saya terhina saya. Maksudnya itu dia kok seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi yang selama ini beliau hubungannya sangat baik. Terus ada yang posting itu yang kontennya beliau jadi bohir di situ, memberi dana 5M. Wah, itu saya tidak ini katanya, masa saya gituin Pak Jokowi, kan tidak mungkin saya. Ya. Jadi itu tidak nyaman dia sebagai orang Bugis, tidak ada karakter-karakter begitu Pak JK. Makanya untuk mengklirkan ini, itu dia melaporkan sekalian biar dibuktikan. Karena kalau sekedar membantah saja mungkin tidak cukup buat dia. Apalagi ini kan levelnya presiden ini Pak Jokowi dan dia wapresnya. Hubungannya sangat baik. Jadi saya ingin ilustrasi sedikit gambarkan bahwa ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi itu prinsip yang dipegang Pak JK itu bagaimana menurunkan tonnya 1 dan langkahnya dikurangin 1 langkah biar Pak Jokowi di depan dan beliau mendampingi dengan baik di belakang. Begitu beliau respeknya dan berusaha untuk selalu kompak dengan Pak Jokowi. Jadi seperti itulah. Jadi ketika muncul isu Pak JK mendanai masalah ijazah ini, terusik beliau, itu sangat terganggu itu. Malu betul dia. Jadi sehingga merasa penting atau perlu untuk mengklirkan masalah ini supaya nggak mengganggu hubungannya. Dan juga ini yang jadi bergulir juga setelah itu adalah bagaimana menjelaskan konteks Pak JK bilang ya tunjukkan saja ijazahnya Pak Ya Jokowi. jadi gini, ini kan sudah 2 tahun katanya dan beliau yakin Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Ya udahlah supaya selesai cepat karena ini sudah ongkos sosialnya besar, ya udah tunjukin aja biar selesai. Itu aja sebenarnya. Tidak maksa juga istilahnya, terserah Pak Jokowi bagaimana mengambil kesimpulan atau punya pikiran sendiri, kan masing-masing berbeda. Tetapi Pak JK kan biasa memberi saran, mungkin udah biasa kan sebagai kolega, ya tunjukin aja Pak biar selesai, kira-kira gitulah. Nah habis itu muncul banyak masalah juga ya, utang tadi diungkit-ungkit. Yang sebenarnya utang ini kan perusahaannya sehat, berkembang. Jadi kalau grup itu udah 75 tahun Pak, udah masuk generasi keempat. Dan secara kontribusi secara nasionalnya itu sangat support ke negara atau pemerintah. Lapangan pekerjaan bisa ribuan, mungkin 20 ribuan, saya tidak, tapi sekitar itu. Jadi besar. Kemudian proyek-proyek yang dikembangkan itu asetnya nilainya tinggi, hampir 70 T. Jadi kalau utangnya 30 atau mungkin di bawah, itu kan sehat semua, tidak pernah terlambat. Tidak ada itu sejarah kalau grup itu kredit macet, tidak ada. Yang ada tiap tahun perusahaan ini mendapatkan penghargaan sebagai pembayar pajak teladan. Dan kalkulasi Pak JK dengan running perusahaannya sekarang ini, itu memberi income bunga kurang lebih 3 T setahun ke bank-bank himbara, bank-bank pemerintah, BNI, Mandiri, BRI terutama. Nah, dan ini juga kenapa bank-bank pemerintah seolah-olah Pak JK sudah dibantu pemerintah, sebenarnya tidak saling menguntungkan ini urusan ini. Jadi lebih banyak aspek nasionalismenya sehingga Pak JK memilih bank-bank pemerintah. Dia tidak menggunakan bank swasta, tapi uangnya lari ke pemerintah lagi setelah diberi pinjaman untuk mengembangkan usaha. Itu keuntungannya diraup oleh pemerintah juga atau bank-bank pemerintah. Jadi kita tumbuh bersama dari sisi itu. Nah, kemudian yang dikembangkan itu kan listrik, pembangkit listrik tenaga air lebih dominan. Sekarang kalau tidak salah ingat antara 1.500 sampai 1.600 megawatt. Itu di Sulawesi, di Kerinci sana, itu sangat membackup kegiatan ekonomi di sana. Anda bisa bayangkan sekarang kan Pak Jokowi dari masa pertama periode 1-2 itu aktif menyuarakan
soal hilirisasi industri. Nah kalau tidak ada listrik gimana caranya? Harus ada listrik. Jadi Pak JK kecewa betul soal ya proyek dengan 30 triliun mengungkapkan utang segala macam ini kan ini kok bisa sampai di situ dan dipelintir seolah-olah beliau mengambil uang negara atau merugikan negara. Padahal tidak seperti itu, justru sebaliknya. Kalau grup ini menguntungkan negara sebenarnya dari banyak sisi. Apa yang dilakukan Pak JK setelah kecewa begitu? Ya, memberikan jawaban klarifikasi yang kira-kira supaya dapat diterima secara akal sehat. Bahwa ini tuh manfaatnya bukan buat keuntungan pribadi, tidak. Ini untuk pengembangan usaha dan di situ kreditnya sehat, tidak ada masalah di situ. Berhenti diklarifikasi cukup, Pak Uceng? Ya sebenarnya cukup kali ya. Atau bank sendiri mau memberikan penjelasan ya silakan aja, lebih bagus. Apa Pak JK menuntut pihak bank untuk Sejauh menjelaskan ini saya lihat dia udah cukup mungkin memberikan penjelasan dan ya saya baca juga respon masyarakat ya berubah kan, lebih paham. Dan jangan lupa listrik yang dikembangkan Kala Group itu sangat mendukung program ekspor Indonesia terutama untuk pasar Eropa. Karena di sana kan mensyaratkan yang produk turunan yang berasal dari industri yang disuplai listrik dari batu bara. Itu bermasalah kalau di sana mungkin tidak terlalu mendapat tempat di pasar Eropa. Sedangkan ini green energy dan ini diperlukan. Iya. Nah, Iya. kalau begitu Boleh nggak saya ngomong? Iya, silakan. Iya. Pak JK waktu saya main Kominfo sempat bicara soal green energy di hydropower di Poso untuk data center. Ya. Karena memang data center juga semua industri ini kan diarahin ke green. Iya, Pak. Cuman waktu itu saya bilang sama Pak JK, Pak harus ada syaratnya untuk data center, harus punya sejarah 100 tahun nggak gempa. Kalau mau bangun data center itu punya rekor 100 tahun daerah itu nggak pernah terjadi gempa, sehingga syarat itu harus dipenuhin. Kalau soal tren ke depan itu semuanya nanti arahnya ke energi bersih. Iya. Ke green energy gitu loh. Oke, tadi Pak JK bilang bahwa ini sudah cukup untuk klarifikasi. Iya. Tapi Pak Uceng juga kan bilang bahwa dari 3 yang disampaikan itu salah satunya adalah ijazah yang membuat Pak JK terusik. Anda sebagai pendukung Pak Jokowi melihat sebenarnya kenapa sih isu ijazah ini menjadi mengganggu antara pendukung Pak Jokowi Gini. dengan... Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya ketemu Pak Jokowi waktu lagi awal-awal ribut soal ijazah. Saya tanya, Pak ini ijazah gimana? Pak Jokowi dengan entengnya bilang sama saya, kalau nggak ada ijazah saya kan nggak diomongin. Disitulah saya tahu Pak Jokowi lagi. Jadi tujuannya? Loh saya yakin Pak Jokowi ijazahnya asli. Gini loh, dari awal saya udah bilang. Oleh karena itu kalau Pak JK bilang bahwa tunjukin aja ijazahnya nggak apa-apa. Itu saran, nggak ada masalah. Jadi begini loh, dari awal saya udah bilang yang namanya ijazah palsu itu cuma 3 yang bisa gugat. 1 teman angkatan, 2 kakak kelas, 3 adik kelas. Orang saya aja nggak pernah lihat ijazah saya plototin enggak. Gitu loh. Dari awal saya yakin, makanya saya nggak pernah mau. Ini kan media mujar-mujar soal ijazah begini-begini. Dari awal saya udah yakin Pak Jokowi ijazahnya asli, kuliah. Ini kan digoreng begini, kasih foto. Jadi kalau Pak Jokowi bilang kalau nggak ada ijazah nggak diomongin, enggak, ya menikmati isu dia ini berseloroh ke saya begitu. Ini saya buka aja, berseloroh begitu. Makanya dari awal saya udah sempat bicara dengan beberapa teman juga, teman-teman media, begitu loh. Dan Anda melihat bahwa isu ijazah ini sebenarnya apa yang harus diluruskan? Enggak, maksud saya ya udah. Tapi sampai ada. Ketika Pak Jokowi ditanya, liatin aja Pak. Saya juga sempat bicara, bukan nggak bicara. Pak nggak diliatin aja Pak, ini bikin lucu. Udah biar aja nanti di pengadilan. Tapi gitu munculnya ijazah menyeret nama Pak JK dengan adanya video-video yang menyebut fitnah tadi soal tudingan 5 miliar Pak JK di balik itu. Justru itu saya nggak tahu itu apa. Variabelnya dari mana gitu loh, tiba-tiba ada bumbu peledak nih, ini biayai Pak JK untuk menggarap soal ijazah Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi juga sempat curiga ini kok ijazah ini kok panjang amat tenaganya ya, gitu loh. Nah tapi menurut saya sampai Pak JK dituding untuk mendanai 5 miliar yang nuding siapa? Saya nggak tahu juga yang nuding, iya kan? Tetapi dalam pengertian begini, ya nggak mungkin wakilnya apa nggak yakin pasangannya. Kalau Pak Jokowi saja palsu, semua bersalah tau. Partai pendukung, wakilnya, gitu. Kita sebagai pendukung, saya yakin
Bahkan temen yang antar ke KPU itu berkas-berkas Pak Jokowi juga yakin kok. Cuman dia nggak mau komentar aja. Udah biar aja lah ini isu. Menurut saya memang isu soal ijazah ini udahlah diakhiri saja lah. Begitu loh. Nanti pengadilan dibuktiin. Tapi Pak Jokowi kan janji. Nanti mau tunjukin ini di pengadilan. Begitu loh. Tapi kalau laporan ke Rismon Sianipar, ya meskipun mereka sudah membantah bahwa itu videonya AI, buatan AI. Dia udah bantah juga yang tuduhan itu. Tidak menyebut nama Pak JK. Nah ini laporannya tetap jalan atau enggak, Pak Uceng? Bantahannya itu Rismon kalau tidak salah dia mengatakan bahwa itu AI. Dia tidak membantah isinya, membantah bahwa ada AI. ada dukungan dana 5 miliar. Kalau kata kuasa hukum Rismon Sianipar bilang bahwa tidak pernah, itu olahan AI semua, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK. Satu, kedua, ini kan meskipun AI pasti ada yang bikin, ada yang posting. Ini siapa ini? Motivasinya apa dia? Nah itu kan tetap aja kurang menyenangkan dan menyeret-nyeret orang dengan mudah, apalagi antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Wah itu kalau ya tidak elok juga dibiarkan ntar terjadi diadu-adu pemimpin-pemimpin kita yang sebenarnya punya hubungan bagus dengan mudahnya dipermainkan seperti itu di era sosial media seperti ini. Oleh karena itu ya pembelajaran saya kira penting juga Pak JK memberikan pembelajaran, melaporkan secara hukum supaya jelas, clear dan tidak terjadi lagi saya kira. Jadi laporan hukumnya tetap jalan? Jalan aja, iya. Dan apa yang dibaca oleh Pak Uceng juga Pak Budi Ari, apa ada motif politik di balik ini semua? Gini loh, semuanya harus diselesaikan secara hukum, kan ini kan negara hukum. Walaupun dalam beberapa hal kalau bisa diselesaikan di luar ranah hukum, artinya mediasi, kan lebih baik lagi, gitu loh. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi juga ingin menunjukkan ijazahnya tadi, forum pengadilan di hukum, gitu loh. Dan biar diomongin aja. Jadi ya dengan isu ijazah ini nama Pak Jokowi terus jadi perbincangan publik. Ya sekalian tahu lah siapa yang inilah, ya kan, yang coba-coba gitu. Kalau teman-teman yang itu udah tahu. Siapa yang coba-coba? Ya usaha, namanya usaha kan. Siapa yang coba-coba usaha itu Pak Budi Ari? Begini, isu ijazah ini kan menurut saya nggak substantif. Gitu loh. Saya juga sempat jengkel, saya udah ngomong Pak Jokowi, Pak ini gara-gara ijazah Bapak begini-begini, nggak bisa udah biar aja katanya. Kenapa? Isu ijazah ini selain tidak substantif juga ternyata juga menjadi panggung. Saya tanya diskusi sama teman-teman media juga kok. Kenapa sih lu urusan nggak begini? Ke teman-teman Kompas saya juga sempat tanya. Ya. Kenapa sih lu angkat-angkat terus soal ijazah? Habis setiap kita tayangin rating naik. Dan Pak Jokowi juga senang. Loh iya, bukan Pak Jokowi aja senang, teman-teman media itu Pemret yang bilang sama saya. Nah, begitu. Terus kalau kenapa habis setiap kita angkat soal ijazah rating naik nih, orang mau apa? Terus siapa yang coba-coba itu? Justru itu menurut saya, udahlah nanti pengadilan selesai, udah. Ini juga nggak ada poinnya juga sebenarnya. Menurut saya soal isu ijazah ini, gitu loh. Tapi tadi kalau sudah menyinggung nama Pak JK dan dianggap bohir di balik itu ya harus dilaporin secara hukum. Loh iya harus dilaporin dong yang nuduh. Kalau dari kita, dari Pak Jokowi kan gak ada yang nuduh. Yang nuduh yang ditengarai, dicurigai menuduh itulah yang mesti dilaporkan. Gitu. Itulah kenapa makanya. Karena dalam kondisi kondisi yang terjadi itu selalu ada yang berusaha nembak dari atas kuda, bikin kisruh, bikin apa gitu. Seperti itu. Siapa yang mau ngambil keuntungan dengan isu yang melibatkan Pak Jokowi dan itu Pak JK? nantilah, nanti chapter berikutnya nanti. Saya lagi kerja untuk itu. Anda Iya. menelusuri itu? Oh iya dong. Kenapa Anda penting? Penting dong. Karena Republik ini kok lagi kondisi begini kok selalu ada pihak-pihak yang adu sana, adu sini, adu sana. Anda melihat ada motif politik di balik upaya adu domba? Pertanyaan kita harus gini, siapa yang paling diuntungkan dengan persatuan nasional kita? Atau kita balik pertanyaannya, siapa yang paling tidak menerima manfaat dari persatuan nasional kita? Atau siapa yang paling diuntungkan dari polemik ijazah Jokowi? Enggak, kita jangan ngomong ijazah. Negara ini sejak dulu selalu jadi ajang pertarungan proksi-proksi. Begitu loh. Kan
dengan elit yang bersatu, persatuan nasional kita kan kuat. Oke. Nah, Begitu loh. Saya menenggarai ini ada hal-hal yang membuat tidak nyaman kalau Indonesia kuat, Indonesia bersatu. Indonesia maju itu bukan membuat negara lain happy loh. Yang pengen maju itu kita sendiri sebagai anak bangsa. Makanya saya selalu bilang persatuan nasional. Pak Jokowi juga bilang persatuan nasional. Kedua, Indonesia maju itu cuma bisa diwujudkan kalau kita bersatu. Kita semua pengen maju. Jangan berharap negara lain pengen Indonesia maju. Seperti itu. Tapi dalam forum ini bukan kapasitas saya menuduh pihak-pihak lain gitu. Nantilah di forum yang lain. Pak JK. Tapi jangan kita sebagai anak bangsa ini berpikir bahwa orang lain atau negara lain yang mau bantu kita. Jangan. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, maju dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Pak JK membaca situasinya seperti apa Pak Hussein? Karena kan sebagai negarawan, sebagai politisi senior, ada apa di balik isu-isu yang muncul dalam waktu bersamaan? Bukan dari Pak JK ya, dari pengamatan saya. Karena saya belum terlalu banyak berkomunikasi secara lebih mendalam dengan Pak JK mengenai masalah ini latar belakangnya. Tapi kalau saya lihat memang kayak seperti bagaimana menggoyang legasi beliau yang memang menjadi trademarknya selama ini. Trademarknya itu masalah perdamaian, kemudian bisnis. Ini kan sebenarnya sudah mengarah kepada pembunuhan karakter, ya, dan itu sesuatu yang membuat wajar apabila Pak JK memberi reaksi yang bagaimana defense bertahan, tetap mempertahankan apa yang menjadi legasinya selama ini, bahwa beliau seorang juru damai, bahkan sering disebut sebagai negarawan, dan sampai sekarang masih mengabdikan diri untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Tiba-tiba kok dituduh menjadi penista agama, itu kan ya sesuatu yang sangat kontras. Karena kalau bicara soal timelinenya Pak Uceng, saya catat ini soal ribut-ribut soal ijazah, potongan ceramah soal penistaan agama, tudingan itu, dan juga kredit. Pak JK juga sedang rajin bertemu dengan tokoh-tokoh yang selama ini dianggap kritis. Menurut Anda apakah ada hubungan sebab akibat soal ini, Pak Uceng? Iya, kalau Pak JK kan ini tokoh ya, jadi pas apapun kegiatannya, imbas atau impact sosial politiknya pasti ada. Pun demikian dengan Pak Jokowi atau yang lain lah, tokoh-tokoh lain. Nah, dengan rangkaian seperti itu, sebenarnya Pak JK tidak dalam posisi mengkondisikan semua yang tahapan-tahapan itu mengalir aja sebenarnya. Kebetulan bulan puasa memang sering diadakan buka bersama, tamu-tamu pun sering diskusi. Kemudian biasa spontan ada teman-teman media wawancara, kemudian muncul statement-statement, kemudian berkembang, hadir lagi tamu datang, ngobrol, diskusi, keluar lagi pernyataan, kadang-kadang bersama yang tujuannya sebenarnya hanya untuk memberi masukan atau semacam saran kepada pemerintah, ya, yang berlangsung selama ini sampai terjadi konstelasi yang di luar dugaan di Timur Tengah, kemudian dubes Iran datang, ya kelihatannya tensinya makin tinggi. Ya Pak JK makin kelihatan seperti magnet begitu. Ya tiba-tiba habis ini muncul persoalan lain, ada tuduhan jadi bohir, ada itu. Itu kan berjalan ganti-gantian. Ya. Tapi ada sebab akibatnya atau tidak? Walaupun itu ya ganti-gantian tadi. Tergantung kesimpulan masing-masing kita aja. Saya tidak mau menyimpulkan. Artinya sebagai seorang kata juru bicara ya, saya menyampaikan fakta-fakta yang real yang dari Pak JK aja, yang biasa disampaikan, yang butuh dijelaskan, saya jelaskan. Tapi menganalisis secara keseluruhan situasi nasional atau politik nasional kita ini, mungkin saya tidak mau offset sampai di situ. Bahwa publik atau pemirsa punya kesimpulan masing-masing, pasti punya. Pasti punya. Saya pun punya sebenarnya, tapi saya tidak perlu kemukakan. Ya,
Kalau Pak Budiari lebih terbuka karena beliau memang seorang politisi praktis dalam tanda kutip ya, memimpin suatu organisasi politik relawan yang sudah teruji dari sejak 2014 sampai sekarang. Pak Ud saya nggak mau bilang siapanya, tapi mengamini bahwa ada pihak yang berkepentingan untuk menyerang pribadi, menyerang karakter Pak Yusuf Kalla. Mungkin saja karena sasarannya langsung ke masalah perdamaian, masalah bisnisnya, yang kebetulan ya, menurut saya itu salah sasaran. Kalau itu yang diserang, Pak JK sangat tangguh dalam posisi itu. Istilahnya ilmunya memang di situ Pak JK. Ilmu perdamaian, jadi cukup aman lah buat dia melawan balik atau menghadapi, bukan melawan, menghadapi serangan-serangan seperti ini karena memang legasinya di situ. Beliau seorang juru damai, ya, menyelesaikan Poso, Ambon, Aceh, kemudian Afghanistan sempat memediasi juga dengan pemerintah Taliban yang berkuasa sekarang dengan pemerintahan sebelumnya dan beberapa masalah lain yang beliau sempat mediasi juga. Itu kan tidak mudah. Konflik Poso ini jangan dilihat sekarangnya, waktu 20 tahun lebih, 26 tahun lebih itu luar biasa, brutal. 2.000 orang meninggal di sana. Di Ambon 5.000 orang. Ini siapa yang bisa menghentikan ini? Dan Aceh sudah berkonflik hampir 30 tahun dan beliau masuk tanpa letusan senjata. Jadi 3 konflik besar di Indonesia itu berhasil diselesaikan dengan damai oleh seorang Pak Yusuf Kalla. Ini kan legasi yang luar biasa. Secara bisnis, beliau track recordnya juga bukan kaleng-kaleng karena sudah membina kelompok usahanya selama 75 tahun. Tidak banyak usaha di Indonesia ya yang mampu bertahan segitu lama kalau bukan karena trust atau memberikan banyak manfaat, bukan hanya kepada dirinya tetapi kepada orang lain. Kalau tidak memberi manfaat atau kontribusi kepada orang lain atau pemerintah atau negara lah ya, ini tidak akan berkembang lama. Karena entitas usaha ini dapat berkembang lama apabila manfaatnya dirasakan banyak orang. Kalau tidak dirasakan, ya pasti dukungannya lemah. Dan Pak JK menganggap bahwa serangan-serangan itu tidak berpengaruh kepada pribadinya, bisa diatasi setidaknya. Dari pengamatan saya, beliau bisa mengatasi. Karena yang diserang atau yang menyerang itu kan hoax sebenarnya, pelintiran semua. Potongan video atau misalnya manipulasi narasi tentang kredit. Itu kan tinggal dibolak-balik. Jadi kalau beliau keluar dengan fakta-fakta, menyampaikan kebenaran, ini akan selesai. Ditambah dengan testimoni-testimoni pelaku-pelaku sejarah yang memang beliau bersama-sama dahulu ketika memperjuangkan apa yang menjadi legasinya ini. Ya. Iya. Kalau begitu bagaimana meluruskan ini, mendinginkan situasi di publik karena yang sekarang ini sudah bergulir juga. Pada 12 April Pak JK dilaporkan ke polisi soal isi ceramah, potongan isi ceramah di UGM oleh Gamki, juga pemuda Katolik ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Anda melihatnya apakah dikit-dikit harus dilaporin? Gini loh, kalau proses hukum, itu haknya warga negara lah. Kita kan nggak bisa larang juga kalau memang itu ditempuh proses hukum itu. Tetapi maksud saya harus dilihat dulu secara dingin. Ini barang bener gak? Iya. Ini hoax bukan? Gitu loh. Apalagi dengan zaman kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Kalau kan masih di cross check dulu, ini bener gak? Jadi Pak JK sudah bilang bahwa itu hoax. Nah, ya kalau memang faktanya hoax, ya lebih baik tabayun, komunikatif, gitu loh. Kan nggak semua harus diselesaikan secara hukum. Ya Anda mendorong ini tidak usah dilaporkan. Nggak, bukan melaporkan itu hak setiap warga negara. Itu tidak usah dibawa ke ranah hukum, diperpanjang. Maksud saya kan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, begitu loh. Begitu. Jadi bisa diselesaikan secara keluargaan, dialog, komunikatif, bahwa itu hoax kok. Faktanya itu hoax, faktanya itu bukan asli. Potongan yang dipotong-potong dan sebagainya. Nah menurut hemat kami, udahlah kita sebagai bangsa besar ini harus sama-sama lebih banyak komunikatif, dialog untuk menjembatani berbagai persoalan-persoalan yang ada, bukan cuma mau menang-menangan sendiri gitu loh. Walaupun saya tetap menghormati setiap warga negara untuk melakukan proses hukum gitu loh. Cuman kan kasihan juga kalau dikit lapor gitu. Tapi tanpa belum mengecek kebenarannya. Tapi ya nanti saya coba komunikasi dengan teman-teman di sana.
mudah-mudahan bisa jadi jalan keluar terbaik. Karena dialog dan komunikasi dengan, apalagi ntar ada penjelasan langsung dengan Pak JK, ya kan? Nanti saya coba komunikasi dengan mereka, gitu loh. Karena buat saya yang penting fakta. Kalau faktanya udah nggak bener, udah hoax, masa tetap dilanjutkan. Pepesan kosong. Pepesan kosong. Ini sinyal baik berarti dari Pak Budi Ari untuk mendinginkan suasana tadi komunikasi. Sinyal kearifan. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, saya kira seperti itu. Menarik sih Pak Budi Ari. Saya kira memang waktunya kita berpikir lebih jernih semua, tenang, melihat dengan baik bahwa itu potongan video sebenarnya dan itu faktanya seperti itu. Jadi sehingga untuk dilaporkan pun rasa-rasanya apa tidak menggelikan juga melaporkan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu potongan. Jadi saya kira seperti itu, Mbak. Karena bagaimana kita membaca situasi ini, banyak isu yang datang bersamaan seperti yang tadi kita sebelumnya bahas. Apakah bisa dikatakan ini kebetulan dalam waktu yang berdekatan atau ada upaya sistematis, Pak Budi Ari? Saya nggak mau berspekulasi, kan ini bukan forum spekulasi kan, acara hari ini. Ya tentu saja, tapi yang pasti klarifikasi bahwa, apa yang perlu diklarifikasi agar tidak jadi bola liar di publik? Bahwa kesadaran bersama aja yang penting kita bangun. Bahwa ini negara, bangsa kita nggak ada masalah nih. Geopolitik di luar maupun kondisi-kondisi kemasyarakatan kita saat ini. Ini kalau terus-menerus begini kan harga-harga kan naik. Sehingga rakyat menderita. Lebih baik kita menjawab berbagai persoalan-persoalan penting kebangsaan dan kerakyatan kita, begitu loh. Daripada kita terjebak dalam pertikaian-pertikaian yang menurut saya tidak substantif. Itu dia, kenapa forum ini penting? Kenapa klarifikasi di forum Rosi kali ini penting? Karena yang jadi bola liar di media sosial ini bisa berbahaya dan disayangkan. Pak Jokowi, Pak JK adalah tokoh besar, tokoh nasional, negarawan. Nah, apa yang bisa dilakukan dari Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, juga dari pihak Pak JK agar ini tidak terus-terusan dibahas, tidak menjadi bola liar yang justru merugikan kedua tokoh ini? Ya yang pasti jangan ada fitnah lah, hoax fitnah. Gitu loh. Kan juga salah kalau kita memfitnah seseorang yang tidak melakukan, misalnya fitnah soal Pak JK membiayai soal ijazah Pak Jokowi. Saya memikir gimana sih, ya kan? Kan Pak JK wakilnya Pak Jokowi, orang sama-sama paket. Sebagai Ketua Umum Projoja menilai bahwa nggak mungkin itu. Bukan saya, logika saya belum. Nggak masuk di logika. Nggak masuk di logika saya. Kecuali ada pihak-pihak yang memang pengen perseteruan terjadi sesama tokoh dan elit bangsa. Pak Jokowi ini kan mantan presiden 2 periode. Pak JK juga udah 2 kali menjadi wapres. Kan ada wisdom, ada keteladanan yang kita bisa ambil. Ngapain mengeksplor hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Pak JK punya pengalaman, punya teladan yang bisa dicontoh. Seperti wapres juga sampaikan Pak JK ini teladan dalam selama kepemimpinannya. Juga Pak Jokowi. Begitu. Jadi untuk apa kita mengeksplor tokoh-tokoh yang sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini gitu loh. Apa gunanya sih merobek-robek dada sendiri? Biar gimana pun mereka pernah jadi pemimpin kita. Pak Jokowi pernah jadi presiden kita. Pak JK juga pernah jadi wakil presiden kita gitu loh. Untuk apa? Buat bangsa ini apa? Nilai positif. Oke. Nah kalau dari Pak JK, karena ya tadi sebelum ke Jakarta aja Pak JK yang membuka jalan itu. Nah dengan ada kondisi seperti ini apa sih sebenarnya yang harus segera diluruskan dan mendinginkan suasana seperti apa sih Pak Ucen? Ya sebenarnya Pak JK dalam posisi sudah memberi klarifikasi secara terbuka ya. Bahkan sempat disebut emosional juga. Artinya tidak ada lagi yang tersimpan dari Pak JK. Unek-uneknya udah keluar. Sudah. Nah sekarang tergantung dan reaksi masyarakat seperti apa ya kita lihat sepertinya juga mulai landai setelah kita juga jelaskan latar belakangnya segala macam dan Pak Budi Ari juga sudah menyampaikan bahwa ini menguras tenaga aja ini kan. Sesuatu yang perlu saya sampaikan juga sudah tersampaikan oleh Pak Budi Ari. Ya boleh dikata antara apa yang ada di pikiran saya itu hampir sama yang ada di pikiran Pak Budi sehingga menurut saya
ini akan selesai dengan Iya. akan selesai. Dan itu semua kemudian memberikan kita kesempatan melihat ke depan. Iya. Melihat ke depan ya, untuk menata bangsa ini. Goncangan ke depan siapa tahu tanpa kita semua justru akan sulit kita atasi. Kalau kita kuat kan, kalau bersama ya mungkin kita bisa lebih tangguh ya, dan kita tidak bisa mengatakan tidak akan terjadi apa-apa atau berspekulasi lebih dari itu. Persoalannya kan di luar, masalah Timur Tengah masih berlanjut ya, di dalam juga kita dalam keadaan seperti sekarang inilah. Artinya ini membutuhkan suatu soliditas yang lebih daripada sebelumnya. Nah, untuk mendinginkan suasana, apakah mungkin Pak Jokowi dan Pak JK bertemu dalam waktu dekat? Nah itu biar Singkat-singkat saja. biar aja beliau pasti punya mekanisme sendiri lah. Gimana? Tapi saya yakin hatinya Pak Jokowi sama Pak JK ini sama kok. Orang pernah berpasangan kok. Iya. Ya. Kan Pak sekarang Uceng? ada WA, ada telepon. Ada telepon, ada komunikasi. Ada telepati. Kalau telepati jauh, tapi arahnya bertemu itu sangat mungkin. Sangat dalam mungkin. waktu- Sangat mungkin. Sangat mungkin, tegas. Iya, sangat. Saya kira sangat terbuka. Justru peristiwa ini mungkin ada hikmahnya juga. Iya. Dapat mempertemukan, meskipun sering ketemu ya kalau Sering acara. ketemu kok. Sering ketemu. Tapi Kalau di acara sering ketemu. Ya, Tapi setelah acara Rossi ini bisa menjembatani mungkin antara Pak Budi Ari sama Ya. Pak kan ada Pak Uceng. Budi Ari di sini, ada juga saya. Mungkin saja bisa. Semua kemungkinan bisa lah. Kan sama-sama pernah 5 tahun bareng, 5 tahun. kompak. Karena kalau ada visual bertemu, mungkin Ya itu masyarakat akan kan, lebih. konten kan, media. Tapi itu bisa dijembatani Senang, dalam waktu Pak. dekat itu. Kalau Senang media pasti. suka begitu konten. Dan masyarakat juga senang lah pasti lihat Pak Iya, Jokowi JK selama ini. Loh memang nggak ada apa-apa. Ya itu dia. Makanya pertanyaan ada apa dengan Pak Jokowi? Makanya Nggak itu ada pertanyaan klarifikasinya di forum Rosi. Terima kasih banyak Kalau Pak. bisa foto Pak JK Jokowi diganti yang senyum. Iya, setelah ini dijawab langsung senyum dua aja. Terima kasih Pak Husain Abdullah, terima kasih Pak Budi Ari sudah hadir di Forum Rosi. Terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa.